Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi pada malam hari ini guna untuk menempuh tugas akuntansi biaya. Baik, tanpa membuang waktu, adapun materi atau poin yang akan saya bahas pada malam ini. Yang pertama, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua, pengertian akuntansi biaya. Yang ketiga, tujuan dan peran akuntansi biaya. Yang keempat, karakteristik informasi akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Deslin. Saya semester 3, jurusan manajemen dengan NIM 30130324100710. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Yang pertama, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang teman-teman. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan adalah cabang yang berfokus pada pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan secara sistematis dan sesuai standar akuntansi yang berlaku atau umum. Baik, akuntansi keuangan ini tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan publik. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Adapun poin-poin penting dalam akuntansi keuangan, yang pertama, mengikuti standar akuntansi. Yang kedua, ditunjukkan untuk pihak eksternal. Yang ketiga, fokus pada laporan histori atau data masa lalu. Yang keempat, disusun secara periodik atau bulan dan tahunan. Terakhir, bersifat kuantitatif dan objektif. Baik, itulah penjelasan atau poin-poin penting yang saya bisa jelaskan tentang akuntansi keuangan. Kita masuk ke poin kedua, yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang memberikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajemen internal perusahaan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengadilan, dan evaluasi. Informasi ini disusun sesuai kebutuhan manajemen, tidak terikat standar akuntansi umum, dan dapat mencangkup anggaran, analisis biaya, perencanaan laba, dan evaluasi kinerja unit bisnis. Fleksibel dan fokus ke masa depan. Pun poin-poin penting yang bisa kita dapatkan dalam akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang pertama, wajib mengikuti standar akuntansi umum. Yang kedua, ditunjuk untuk pihak internal atau manajemen. Ketiga, fokus pada data masa kini dan masa depan atau perencanaan prediksi. Empat, bersifat kualitatif dan kuantitatif. Terakhir, sifatnya rahasia dan tidak dipublikasikan. Baik, itulah penjelasan atau poin-poin yang bisa kita pelajari dalam akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, analisis, dan pengendalian biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Adapun akuntansi ini digunakan untuk menghitung harga pokok produksi atau jasa, membantu dalam menetapkan harga jual, serta sebagian dasar pengambilan keputusan manajerial. Akuntansi biaya berperan penting dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan yang memproduksi barang. Informasi biaya digunakan untuk mengukur efisien produksi dan menentukan strategi penghematan dan menganalisis komponen biaya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Baik, adapun poin-poin penting dalam akuntansi biaya. Yang pertama, tujuan utama. Tujuan utama ini menghitung harga pokok produksi HPP dan mendukung pengambilan keputusan biaya.
Kedua, jenis biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhandle pabrik. Yang ketiga, fokus pengendalian biaya, efisiensi, dan penentuan harga. Yang keempat, penggunaan pihak internal atau manajemen. Yang kelima, karakteristik atau detail dan spesifik per unit, proses, atau departemen. Dan yang keenam, tidak terkait standar umum atau berbeda dengan akuntansi keuangan, tidak harus mengikuti PSAK atau IFRS. Baik, kita lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu tujuan dan peran akuntansi biaya. Adapun akuntansi biaya memiliki beberapa tujuan utama, terutama yang bergerak di bidang manufaktur. Antaranya, yang pertama, menentukan harga pokok atau jasa. Yang kedua, mengendalikan biaya. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dan yang keempat, perencanaan dan penganggaraan. Kita akan bahas satu persatu dari poin keempat ini. Yang pertama, menentukan harga pokok atau jasa. Menentukan harga pokok produk atau jasa, menghitung total biaya produksi untuk mengetahui harga pokok penjualan HPP. Penting untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Yang kedua, mengendalikan biaya. Adapun mengendalikan biaya, membantu perusahaan memantau dan mengontrol pengeluaran, dapat digunakan untuk membandingkan antara biaya aktual dan biaya standar atau analisis variansi. Dan yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Membantu pengambilan keputusan ini memberikan data biaya yang akurat untuk membantu manajemen mengambil keputusan seperti menentukan apakah akan memproduksi sendiri atau membeli dari luar atau make or buy. Menentukan produk mana yang harus diprioritaskan dan menilai efisiensi produksi. Dan poin yang keempat, perencanaan dan penganggaraan. Perencanaan dan penganggaraan digunakan untuk menyusun anggaran biaya dan merencanakan keuangan masa depan, memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan strategi. Selanjutnya, peran akuntansi biaya. Akuntansi biaya berperan penting dalam mendukung sistem manajemen perusahaan. Berikut diantaranya ada 3 poin di sini. Yang pertama, penyediaan informasi internal. Yang kedua, alat pengendalian manajemen. Dan yang ketiga, dasar penentuan harga. Kita bahas poin-poin ketiga ini. Yang pertama, penyediaan informasi internal. Penyediaan informasi internal atau menyediakan informasi biaya yang dibutuhkan oleh manajemen internal untuk perencanaan dan pengendalian. Kedua, alat pengendalian manajemen. Dengan informasi biaya yang tepat, manajemen dapat mengambil tindakan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, dasar penentuan harga. Dasar penentuan harga ini, biaya menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk, khususnya dalam penetapan harga berbasis biaya atau cost plus pricing. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu karakteristik informasi akuntansi biaya. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, relevan. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, lengkap. Dan yang kelima, konsisten. Mari kita bahas poin-poin tersebut. Yang pertama, relevan. Relevan informasi harus berkaitan langsung dengan masalah atau keputusan yang sedang dihadapi manajemen. Hanya informasi yang mempengaruhi keputusan masa depan yang dianggap relevan. Contohnya, biaya variabel untuk produksi tambahan unit. Kedua, akurat. Akurat atau kendalaan reliable. Data biasa harus bebas dari kesalahan dan bias. Sumber informasi harus dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Penting untuk perencanaan manajemen dalam menggunakan data. Yang ketiga, tepat waktu. Informasi harus disediakan sebelum keputusan diambil, bukan sesudahnya. Informasi yang telat menjadi tidak berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi yang telat menjadi tidak berguna untuk keputusan. Dan yang keempat, lengkap.
Informasi harus mencakup semua biaya yang relevan, baik biaya langsung maupun tidak langsung, tidak boleh ada tersembunyi atau terlewatkan. Dan yang terakhir, konsisten. Konsisten, metode pencatatan biaya harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode. Konsisten memungkinkan perbandingan antara waktu atau divisi. Adapun poin-poin penting dari karakteristik informasi akuntansi biaya, yang pertama, relevan itu berhubungan langsung dengan keputusan, sedangkan akurat, bebas kesalahan, dapat dipercaya, dan yang ketiga, tepat waktu harus tersedia sebelum keputusan dibuat. Yang keempat, lengkap, mencakup seluruh data yang diperlukan, dan yang kelima, konsisten. Metode dan pelaporan seragam atau waktu. Semua itu sudah termasuk dalam poin-poin atau pembahasan kita yang tadi, yang dimana relevan, akurat, tepat waktu, lengkap, dan konsisten itu diri. Baik, kita masuk ke dalam poin atau materi yang selanjutnya, yaitu akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Akuntansi biaya sebagai sistem informasi. Akuntansi biaya sebagai sistem informasi adalah suatu proses kumpulan pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan informasi biaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Sistem ini dirancangkan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai biaya produksi dan operasional, sehingga manajemen dapat merencanakan, mengendalikan kinerja perusahaan secara efektif. Materi selanjutnya yaitu poin kelima, faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Adapun sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan tidak bersifat standar untuk semua jenis usaha. Sistem ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membentuk bagaimana informasi biaya dikumpulkan, dicatat, dan digunakan. Berikut faktor-faktornya, ada 3. Yang pertama, jenis dan karakteristik usaha. Yang kedua, ukuran dan skala perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi. Mari kita bahas ketiga poin tersebut. Yang pertama, jenis dan karakteristik usaha. Jenis dan karakteristik usaha, industri, manufaktur, jasa atau dagang, sama dengan perusahaan manufaktur, membutuhkan sistem akuntansi biaya yang lebih kompleks karena adanya proses produksi dan penghitungan harga pokok produksi. Perusahaan jasa lebih fokus pada biaya tenaga kerja dan overhead. Produksi massal atau produksi khusus. Produksi massal biasanya menggunakan sistem proses, sedangkan produksi pesanan menggunakan sistem job order costing. Yang kedua, ukuran dan skala perusahaan. Adapun ukuran dan skala perusahaan besar dengan banyak lini produk atau lokasi pabrik biasanya memerlukan sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi. Perusahaan kecil cenderung menggunakan sistem yang lebih sederhana dan manual. Dan poin yang terakhir yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini yang lebih kompleks, misalnya banyak divisi atau departemen, mempengaruhi kebutuhan informasi biaya yang lebih terperinci. Pengambilan keputusan yang desentralisasi juga mendorong perlunya laporan biaya berdasarkan unit atau departemen. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata salah dalam memaparkan materi ini, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.